Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di sebuah kota besar yang gemerlap oleh cahaya malam, ada seorang perempuan muda bernama Chika. Pada usia 23 tahun, ia sudah menjadi salah satu penyiar radio ternama di stasiun radio yang populer di kota itu, Radio Harmony FM. Suaranya yang lembut, penuh empati, dan terkadang diselingi tawa kecil, selalu berhasil membuat para pendengar merasa seperti berbicara dengan sahabat karib. Chika memiliki acara unggulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh pendengar, yaitu Bincang Hati, yang mengupas tema percintaan dan tempat curhat bagi siapa saja yang butuh didengar. Setiap malam, telepon dan pesan singkat dari para pendengar membanjiri studio. Ada yang berbagi kisah cinta manis, ada pula yang menangis karena patah hati. Di balik layar, Chika tak sendirian. Ia memiliki partner siaran bernama Vita, seorang perempuan ceria yang selalu membawa energi positif ke studio. Vita adalah lawan sekaligus kawan bicara yang sempurna untuk Chika karena kepribadian mereka yang kontras. Jika Chika cenderung lembut dan penuh empati, Vita lebih belak-belakan dan humoris. Kombinasi mereka membuat acara Bincang Hati menjadi hidup dan menyenangkan. Namun, dunia Chika tidak hanya di studio. Ia juga memiliki sahabat dekat bernama Ratu yang sudah ia kenal sejak kuliah. Ratu adalah seseorang yang selalu menjadi tempat Chika berbagi cerita, baik tentang pekerjaannya maupun tentang mimpi-mimpinya. Meski mereka sibuk dengan dunia masing-masing, keduanya selalu menyempatkan waktu untuk bertemu, biasanya di sebuah kedai kopi kecil yang sering mereka kunjungi sejak dulu. Suatu malam, seorang pendengar bernama Luna menelepon ke acara Bincang Hati. Suaranya terdengar berat dan penuh luka. Ia bercerita tentang perpisahan dengan kekasihnya setelah hubungan mereka berjalan 5 tahun. Chika mendengarkan dengan seksama, memberikan kata-kata penghiburan yang menenangkan. Namun, setelah siaran selesai, kata-kata Luna terus terngiang di kepala Chika. Ia teringat akan pengalamannya sendiri tentang hubungan yang pernah ia jalani dengan seseorang di masa lalu. Meskipun ia selalu tampil ceria dan kuat di depan para pendengar, ada momen-momen di mana ia juga merasa rapuh. Vita, yang selalu bisa membaca ekspresi Chika, menyadari perubahan suasana hati partnernya. "Hei, kamu baik-baik aja kan?" tanya Vita sambil membereskan headphone-nya. Chika tersenyum kecil. "Aku baik-baik aja. Cuma kadang aku merasa cerita pendengar itu seperti cermin buat aku sendiri." Vita menepuk pundaknya. "Itu tandanya kamu benar-benar peduli. Dan itulah kenapa mereka sayang sama kamu." Suatu hari, saat berkumpul dengan Ratu, Chika menceritakan kegelisahannya. "Kadang aku merasa terlalu tenggelam dalam cerita orang lain. Aku takut kehilangan diriku sendiri," kata Chika sambil mengaduk kopi. Ratu, dengan caranya yang tenang, menatap sahabatnya. "Cik, kamu punya kemampuan untuk menyentuh hati banyak orang. Tapi jangan lupa, kamu juga berhak didengar. Kalau butuh cerita, aku di sini." Mendengar itu, Chika merasa lega. Ia menyadari bahwa meskipun pekerjaannya adalah mendengarkan, ia juga membutuhkan seseorang yang mendengarkan dirinya. Malam itu, udara dingin menyelimuti kota. Chika sedang siaran bersama Vita di ruang studio Radio Harmony FM. Topik malam itu tentang menghadapi kegelapan hati dan menemukan cahaya baru. Pesan dari para pendengar terus berdatangan. Kebanyakan dari mereka berbagi kisah patah hati atau masalah hidup yang mereka alami. Di luar studio, Ratu duduk di ruang tunggu. Ia datang untuk menjemput Chika, namun kali ini ia tidak sendirian.
Ia membawa adiknya yang masih kecil, Mawar, seorang gadis ceria berusia hampir 5 tahun. Mawar terlihat asyik bermain boneka, meski sesekali terlihat gelisah dengan pandangannya yang tertuju ke lorong gelap dekat pintu keluar. Di tengah siaran, telepon dari pendengar setia mereka, Luna, masuk. Suaranya terdengar lebih lirih dari biasanya, bahkan hampir seperti berbisik. "Selamat malam Kak Cika, Kak Vita," ucap Luna dengan suara yang berat. "Malam Luna," jawab Cika lembut. "Ada yang ingin kamu ceritakan malam ini?" Luna mulai bercerita tentang hidupnya yang semakin hampa setelah ditinggal oleh kekasihnya. Ia merasa dirinya tidak lagi berarti, terlebih dengan masalah keluarga yang terus menghimpitnya. "Aku nggak tahu harus gimana Kak. Rasanya aku ingin berhenti aja. Semuanya terasa gelap," kata Luna. Suaranya hampir terdengar putus asa. Cika dan Vita saling berpandangan. Wajah mereka penuh kekhawatiran. "Luna, jangan menyerah ya," ujar Cika dengan nada yang penuh empati. "Kita semua pernah merasa jatuh, tapi aku percaya kamu punya kekuatan untuk bangkit lagi. Kalau kamu butuh teman bicara, aku di sini." Sementara Cika berusaha menenangkan Luna, ia melirik keluar studio dan melihat sesuatu yang aneh. Ratu sedang berdiri di sudut ruang tunggu, tampak berdebat kecil dengan Mawar. Mawar terlihat menunjuk-nunjuk ke arah lorong gelap di dekat pintu keluar, wajahnya ketakutan. Cika mencoba tetap fokus pada percakapan dengan Luna, namun perasaannya mulai tidak tenang. Setelah beberapa menit, Luna akhirnya menutup telepon dengan ia akan mencoba bertahan. Setelah siaran selesai, Cika keluar dari studio dan menemui Ratu yang masih tampak cemas. Mawar berdiri di sebelahnya memegang erat bonekanya. "Cik, kamu gak bakal percaya ini," kata Ratu dengan nada serius. "Ada apa?" tanya Cika sambil jongkok menyamakan tinggi badannya dengan Mawar. Mawar menatap Cika dengan mata polosnya yang sedikit berair. "Kak Cika, tadi aku lihat perempuan di lorong itu," ujarnya pelan sambil menunjuk ke arah lorong. "Dia pakai baju putih panjang, mukanya pucat banget, tapi aku takut." Cika menelan ludah. Ia melirik ke arah lorong yang dimaksud Mawar, namun tidak ada apa-apa di sana. "Itu siapa Ratu?" tanya Cika pada sahabatnya. "Aku nggak tahu Cik," jawab Ratu tampak bingung. "Tadi aku juga nggak lihat apa-apa, tapi Mawar terus bilang dia lihat perempuan itu berdiri di sudut lorong dekat pintu." Vita, yang baru saja keluar dari studio, mendengar percakapan itu. "Mawar bilang dia lihat perempuan?" tanyanya dengan alis terangkat. "Iya," jawab Cika sambil mencoba menenangkan Mawar. Vita terdiam sejenak, wajahnya berubah serius. "Kamu tahu Cik, waktu Luna tadi telepon, aku dengar sesuatu yang aneh di balik suaranya. Kayak ada bisikan-bisikan kecil, tapi nggak jelas." Cika merasa bulu kuduknya merinding. "Kamu serius Fit?" Vita mengangguk pelan. "Aku nggak mau bikin suasana makin seram, tapi ini nggak biasa." Rasa penasaran mendorong Cika dan Vita untuk menyusuri lorong yang dimaksud Mawar. Ratu memilih tinggal di ruang tunggu bersama adiknya. Lorong itu sepi dan dingin dengan lampu yang sedikit redup. Suara langkah mereka terdengar jelas menggema. Tidak ada apa-apa di sana, hanya tembok kosong dan pintu-pintu studio yang tertutup. Namun, di salah satu sudut lorong, Cika merasa seperti melihat sesuatu bergerak di sudut matanya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. "Kayaknya Mawar cuma salah lihat," kata Vita mencoba menenangkan. Tapi dalam hati, keduanya tahu malam itu terasa jauh dari biasa. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang belum bisa mereka jelaskan. Saat mereka kembali ke ruang tunggu, Mawar berkata dengan polosnya, "Perempuannya sudah pergi Kak, tapi dia bilang dia sedih sekali." Cika dan Vita saling bertatapan, hati mereka berdegup kencang. Siapakah perempuan yang dilihat Mawar? Dan mengapa ia muncul di malam ketika Luna menelepon dalam keadaan sangat sedih? Hari-hari setelah kejadian di stasiun radio berlalu seperti biasa.
Cika kembali menjalani rutinitasnya sebagai penyiar radio, menemani para pendengar dengan topik-topik hangat dan menyentuh hati. Vita, seperti biasa, selalu hadir dengan energinya yang ceria, meskipun sesekali melontarkan candaan tentang perempuan lorong yang membuat Cika hanya tertawa kecil untuk melupakannya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Cika sejak malam itu. Beberapa kali, ponselnya berdering di tengah malam. Nomor yang muncul tidak dikenalnya, dan saat ia mengangkat, tidak ada suara di seberang sana, hanya keheningan yang mencekam. Awalnya, Cika mengira itu hanyalah salah sambung atau iseng. Tetapi ketika kejadian itu terus berulang, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cika memilih untuk tidak membicarakan hal ini kepada siapapun, termasuk Vita dan Ratu. Ia tidak ingin membuat mereka khawatir atau dianggap terlalu paranoid. Suatu sore, ketika sedang bersiap untuk siaran malam, Vita memanggil Cika dengan nada tergesa-gesa dari ruang studio radio. "Cik, sini deh, lihat ini," seru Vita sambil menunjuk layar ponsel yang menampilkan berita lokal. Di layar tertulis berita dengan latar belakang apartemen tinggi yang dipenuhi garis polisi. Seorang perempuan berinisial LN ditemukan tewas setelah diduga jatuh dari lantai 5 apartemen ini. Hingga kini, pihak berwajib masih menyelidiki apakah kejadian ini murni kecelakaan atau ada unsur lain yang terlibat, katanya. Berita tersebut adalah berita dari 1 bulan yang lalu. Cika menatap layar dengan dahi berkerut. "Terus kenapa, Fit?" tanyanya. Vita berbalik, wajahnya serius. "Cik, LN Luna, nama pendengar kita yang sering telepon itu." Cika tertawa kecil, berusaha mengusir perasaan aneh yang mulai merayap di hatinya. "Itu mah kamu aja yang suka cocokologi. Luna kan banyak, Fit. Jangan cerita aneh-aneh deh." "Tapi Cik," Vita mencoba meyakinkan, namun Cika memotongnya. "Udah Fit, aku nggak mau mikir yang aneh-aneh. Mungkin cuman kebetulan." Vita menarik napas, memilih untuk tidak memaksa. Namun, pikirannya terus melayang ke cerita Luna malam itu. Suara lirihnya, kisah sedihnya, dan bisikan-bisikan aneh yang ia dengar di telepon. Apa mungkin, pikir Cika. Malam itu, setelah siaran selesai, Cika berjalan keluar dari studio. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan lorong tempat Mawar pernah melihat perempuan bergaun putih tampak lebih gelap. Ia mempercepat langkahnya, berusaha mengusir bayangan aneh yang terus berputar di kepalanya. Saat tiba di rumah, ponsel Cika kembali berdering. Nomor yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia menatap layar, ragu untuk mengangkat. Akhirnya, dengan napas berat, ia menekan tombol jawab. "Halo?" Suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik. Seperti biasa, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti. Namun kali ini, di sela-sela keheningan itu, Cika mendengar sesuatu, suara napas pelan, hampir tidak terdengar. Cika merinding. "Siapa ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Panggilan itu terputus begitu saja, meninggalkan Cika yang kini diliputi rasa takut. Keesokan harinya, Vita menunggu Cika di ruang tunggu stasiun radio. Ia membawa kopi favorit Cika sambil mencoba mengobrol santai. Namun ia tahu ada sesuatu yang mengganggu sahabatnya itu. "Cik, jujur aja deh, kamu masih mikirin soal Luna ya?" tanya Vita. Cika terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Fit, aku nggak tahu apa yang terjadi. Tapi beberapa hari terakhir ini, aku sering dapat telepon di tengah malam. Pas diangkat, nggak ada yang jawab." Vita terkejut. "Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Itu bisa aja penting." "Aku nggak mau bikin kamu atau Ratu khawatir," jawab Cika. "Aku cuma mikir, mungkin ini cuma orang iseng." Vita menatap sahabatnya dengan serius. "Cik, kalau ada apa-apa, kamu harus bilang. Jangan dipendam sendiri." Cika mengangguk pelan, meskipun ia sendiri tidak yakin apa yang sedang ia hadapi. Setelah hari-hari yang penuh misteri, Cika mulai mencoba kembali ke rutinitasnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Suatu pagi,
sebuah paket dikirimkan ke rumahnya. Tidak ada nama pengirim yang jelas, hanya sebuah kartu kecil bertuliskan, "Untuk Kak Cika, dari Luna." Cika membukanya dengan hati-hati. Isinya adalah sebuah boneka kain kecil yang terlihat tua, namun bersih dan harum. Meskipun ia merasa aneh, Cika mencoba menganggapnya sebagai tanda kasih sayang seorang penggemar. Namun, beberapa hari kemudian, kiriman lain tiba di studio radio tempatnya bekerja. Kali ini, sebuah bingkisan berisi selimut rajut berwarna putih dan sepucuk surat yang berbunyi, "Terima kasih sudah mendengar ceritaku, Kak Cika. Kamu orang yang baik. Aku ingin kita selalu dekat." Cika mulai merasa tidak nyaman. Ia bertanya pada Vita, "Fit, pernah nggak sih kamu kasih tahu alamat rumahku ke siapa-siapa?" Vita tampak bingung. "Nggak mungkin lah, Cik. Aku aja nggak apal alamat rumah kamu." Cika merasa semakin heran. Luna tidak pernah ia temui secara langsung, dan ia juga tidak pernah memberikan nomor ponsel atau alamat rumahnya kepada siapapun. Namun, misteri itu belum berakhir. Malam itu, ponsel Cika kembali berdering di tengah malam. Dengan perasaan ragu, ia mengangkat telepon itu. "Halo?" Sebuah suara yang ia kenal menjawab dengan nada pelan namun jelas. "Halo Kak Cika, ini aku Luna." Cika merasa darahnya membeku. "Luna, bagaimana kamu bisa punya nomor ini?" tanyanya dengan suara gemetar. "Aku tahu banyak tentang Kak Cika. Aku ingin kita selalu terhubung," jawab Luna. Suaranya terdengar lembut namun menimbulkan rasa tidak nyaman. Cika berusaha tetap tenang. "Luna, kamu nggak boleh melakukan ini. Aku nggak pernah kasih nomor ini ke kamu." Namun, sebelum Cika bisa mengatakan lebih banyak, panggilan itu terputus. Esok harinya, Cika merasa terlalu lelah dan tidak enak badan sehingga memutuskan untuk tidak datang ke studio. Vita menggantikannya siaran malam itu. Acara berjalan seperti biasa hingga telepon dari seorang pendengar masuk. "Halo, ini Vita di Bincang Hati," sapa Vita dengan suara ceria. "Selamat malam Kak Vita, ini aku Luna," jawab suara itu. Vita mengenali nama itu dan langsung teringat cerita-cerita Luna yang selalu membuat suasana terasa berat. "Luna, ada apa malam ini?" tanyanya. Luna mulai bercerita tentang rasa sedih yang terus menghantuinya. Namun, saat Luna berbicara, Vita merasa bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke sudut ruangan studio dan tiba-tiba melihat sosok perempuan bergaun putih panjang, berdiri dengan wajah pucat, rambut panjang tergerai menutupi sebagian wajahnya. Vita terdiam, tak mampu berkata-kata. Perempuan itu mulai menangis dan air mata darah mengalir dari matanya. Vita menjerit dalam hati, namun ia tidak ingin menunjukkan rasa takutnya di siaran. "Luna, aku harus akhiri pembicaraan ini," katanya dengan terburu-buru, memutuskan panggilan. Setelah siaran selesai, Vita buru-buru membereskan barang-barangnya dan pergi menuju mobilnya. Ia menyalakan mesin dan mulai berkendara, mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Di kaca spion, ia melihat sosok yang sama. Perempuan bergaun putih dengan wajah pucat, duduk di kursi belakang mobilnya. Kali ini, perempuan itu tersenyum lebar, namun senyumnya terlihat mengerikan. Vita berhenti mendadak di pinggir jalan, bernapas terengah-engah. Ketika ia berbalik untuk melihat langsung ke belakang, sosok itu melakukan sesuatu yang membuat Vita hampir kehilangan akal. Kepala perempuan itu perlahan berputar 360 derajat, memandang Vita dengan mata yang kosong namun menakutkan. Vita menjerit keras, dan ketika ia memalingkan wajah sejenak lalu kembali melihat ke belakang, sosok itu menghilang. Vita mengemudi dengan kecepatan tinggi menuju rumahnya, memastikan pintu dan jendela terkunci rapat begitu ia tiba. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa sebenarnya Luna? Siapa perempuan itu? Apa ada hubungannya dengan Luna? Mengapa kejadian-kejadian aneh ini mulai menghantui mereka? Keesokan harinya Vita menceritakan semuanya kepada Cika. Namun Cika hanya mendengarkan dengan wajah tegang. "Aku nggak tahu Fit,
ujar Cika akhirnya. Aku juga mulai merasa ada sesuatu yang salah, tapi aku nggak tahu apa. Mereka berdua tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dan mereka tidak bisa menghindar darinya. Misteri Luna, sosok perempuan bergaun putih, dan kejadian-kejadian aneh lainnya kini menjadi teka-teki yang harus mereka pecahkan sebelum semuanya menjadi semakin buruk. Ratu yang sedang menjenguk Cika di rumahnya mendengar cerita Vita dengan penuh perhatian. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan ketakutan sekaligus. Kamu serius, Fit? Ada sosok seperti itu di studio dan dia muncul lagi di mobilmu? Tanyanya. Suaranya bergetar. Mungkin studio kalian emang angker deh, ucap Ratu. Vita mengangguk, wajahnya pucat. Entahlah, aku nggak tahu apa yang sedang terjadi, tapi semuanya terasa tidak wajar. Dan Luna, aku yakin dia tahu lebih banyak daripada yang pernah dia ceritakan. Cika yang sedang sakit hanya mendengarkan dari tempat tidurnya, tak banyak bicara. Ia tampak lelah, seolah beban yang menumpuk beberapa hari terakhir telah menguras energinya. Melihat keadaan itu, Ratu memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Ia tidak ingin membebani Cika atau menambah kekhawatiran Vita, jadi ia memilih untuk merahasiakan rencananya. Diam-diam, Ratu mulai mencari informasi tentang Luna. Ia menggali berita dari internet, mencari segala kemungkinan yang berkaitan dengan perempuan berinisial LN yang disebut Vita. Setelah beberapa jam mencari, ia menemukan artikel lama tentang seorang perempuan bernama Luna Novita yang diduga mengalami depresi berat sebelum ditemukan tewas karena jatuh dari lantai 5 sebuah apartemen di kota mereka. Ratu terdiam membaca artikel itu. Luna, apakah ini penggemar yang sering menelepon Cika? Pikirnya. Ia mencoba menghubungkan nomor ponsel yang sering menelepon Cika ke layanan pelacak online, namun hasilnya nihil. Setiap kali Ratu mencoba menelepon nomor tersebut, suara operator selalu mengatakan, "Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Silakan cek kembali nomor tujuan Anda." Bagaimana mungkin nomor itu bisa menelepon Cika kalau tidak terdaftar? Gumamnya frustrasi. Pertanyaan demi pertanyaan mulai memenuhi benaknya. Malam itu, setelah seharian mengumpulkan informasi tanpa hasil yang memuaskan, Ratu berjalan pulang ke rumahnya. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin berhembus perlahan, membuat suasana semakin mencekam. Ketika hampir sampai di depan rumahnya, Ratu melihat sosok perempuan bergaun putih berdiri di tepi jalan. Rambut panjang perempuan itu menutupi sebagian besar wajahnya, dan ia berdiri mematung dengan kepala menunduk. Ratu merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menghentikan langkahnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Mbak, nyari siapa?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya perlahan mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong yang tampak seperti tidak memiliki jiwa. Ratu tersentak, melangkah mundur. Sebelum Ratu bisa melakukan apa-apa, perempuan itu berbalik dan mulai berjalan menjauh. Langkahnya pelan namun tidak menimbulkan suara, seperti melayang. Ratu mencoba mengejar, tetapi sosok itu tiba-tiba menghilang di kegelapan malam. Setelah beberapa hari beristirahat, Cika akhirnya kembali bekerja. Ia mencoba melupakan semua kejadian aneh yang telah terjadi, meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanyalah kebetulan. Namun, malam itu, sebuah paket misterius kembali datang ke studio. Isinya adalah sebuah kue coklat dengan tulisan yang membuat Cika merinding. "Jadilah temanku selamanya." Cika menunjukkan kue itu kepada Vita. "Fit, ini dari Luna lagi. Aku nggak tahu apa yang dia mau, tapi ini mulai nggak lucu." Vita memandang kue itu dengan cemas. "Cik, kita harus hati-hati. Aku nggak tahu apa ini cuma penggemar obsesif atau sesuatu yang lebih." Cika mengangguk dengan enggan. Namun,
Karena mereka harus tetap melanjutkan siaran malam itu, mereka memutuskan untuk menyingkirkan kue itu dan fokus pada pekerjaan. Siaran berjalan seperti biasa, hingga sebuah panggilan telepon masuk. Vita menjawab dengan ceria. "Halo, ini Vita dan Cika di Bincang Hati. Dengan siapa kami berbicara malam ini?" "Halo Kak Vita, ini Luna," jawab suara di seberang sana. Cika dan Vita langsung saling pandang. Vita menekan tombol pengeras suara agar Cika bisa ikut mendengar pembicaraan. "Luna?" Cika mencoba tetap tenang meski hatinya berdegup kencang. "Ada apa malam ini?" "Aku ingin Kak Cika menjadi sahabatku," kata Luna dengan nada lembut. Namun ada sesuatu yang membuat suaranya terdengar menyeramkan. "Aku di sini kesepian." Cika merasakan tenggorokannya mengering. Ia mencoba berbicara, tetapi sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, Luna melanjutkan, "Kak Cika kelihatan cantik malam ini dengan baju hitamnya." Kata-kata itu membuat ruangan studio seketika sunyi. Cika merasa darahnya membeku. Malam itu ia memang memakai baju hitam. Tetapi bagaimana Luna bisa tahu? Vita, yang juga mendengar percakapan itu, ikut terkejut. "Luna, kamu ada di mana sekarang?" tanyanya, mencoba mencari tahu lebih banyak. Luna tertawa pelan, suaranya mengalun seperti gema di ruangan kosong. "Dimanapun Kak Cika berada, aku selalu bersama kakak." Mendengar itu, semua yang ada di studio, termasuk teknisi yang sedang bertugas, merasa bulu kuduk mereka meremang. Vita buru-buru memutus sambungan telepon dan suasana di studio menjadi mencekam. Setelah siaran dihentikan lebih awal malam itu, manajer radio meminta nomor telepon Luna untuk diselidiki. Namun, ketika mencoba menghubungi nomor tersebut, hasilnya sama seperti yang dialami Ratu sebelumnya. Nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Manajer mengerutkan kening. Bagaimana mungkin nomor yang tidak terdaftar bisa menelepon kita? Ini benar-benar aneh, katanya dengan nada serius. Semua orang di studio mulai merasa takut. Beberapa bahkan mengaku merasakan hawa dingin yang tidak biasa selama siaran berlangsung. Cika duduk di sudut ruangan, mencoba menenangkan dirinya. "Aku nggak ngerti lagi, Fit. Apa yang sebenarnya Luna mau dari aku?" Vita menggenggam tangan sahabatnya, mencoba memberinya keberanian. "Kita akan cari tahu, Cik. Tapi untuk sekarang, kita harus tetap tenang." Malam itu, setelah siaran yang penuh kejadian menyeramkan, Cika pulang dengan perasaan lelah dan cemas. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ketika ia sedang berganti pakaian, ponselnya berbunyi. Ia melihat layar. Luna. Dengan ragu, Cika mengangkat telepon itu. "Halo?" tanyanya. Suaranya bergetar. Suara lembut namun mengintimidasi terdengar dari seberang. "Kenapa kuenya tidak dimakan, Kak?" Luna bertanya dengan nada kecewa. "Aku hanya ingin berteman, aku kesepian." Cika menggigit bibir, mencoba menenangkan diri. "Luna, kamu sebenarnya di mana sekarang? Dan apa yang kamu mau dariku?" "Aku di depan rumah kakak," jawab Luna dengan nada yang terdengar seolah ia tersenyum. "Aku hanya mau kakak menjadi sahabatku yang mendengarkan ceritaku selamanya." Cika menahan napas. Ia berjalan perlahan ke jendela, menarik tirai sedikit untuk mengintip keluar. Di bawah sinar bulan yang redup, ia melihat sosok perempuan bergaun putih berjalan perlahan menjauh dari rumahnya. Saat Cika ingin memerhatikannya lebih lama, sosok itu berbelok ke sudut jalan dan menghilang. Cika memutuskan untuk tidak tidur malam itu. Ia duduk di ruang tamu dengan ponsel digenggam erat di tangannya, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, Ratu mendatangi Cika dan Vita di studio radio. Wajahnya tampak tegang namun penuh tekad. "Aku tahu alamat rumah Luna," kata Ratu langsung. Cika dan Vita terkejut. "Gimana caranya, Rat?" tanya Vita. Ratu menjelaskan bahwa ia meminta bantuan seorang temannya yang ahli IT untuk melacak aktivitas media sosial Luna. Dengan metode tertentu, temannya berhasil menemukan lokasi yang terkait dengan akun tersebut. "Tapi kita harus pergi ke sana sekarang,"
ujar Ratu dengan nada serius. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga segera pergi menuju alamat yang diberikan. Lokasinya cukup jauh dari pusat kota, sebuah rumah besar yang tampak megah namun suram. Ketika mereka tiba, rumah itu tampak sepi. Halaman yang luas ditumbuhi tanaman yang tidak terawat. Pintu rumah dibuka oleh seorang pria paruh baya yang tampak lelah. Ia memperkenalkan diri sebagai ayah Luna. Setelah mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka, pria itu menarik napas panjang dan mempersilahkan mereka masuk. Mereka disambut oleh suasana rumah yang sunyi, hanya ditemani seorang pembantu rumah tangga yang tampak sibuk di dapur. Ayah Luna akhirnya bercerita. Luna meninggal hampir 2 bulan yang lalu. Ia memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah kehilangan ibunya karena sakit keras dan tunangannya yang meninggalkannya untuk orang lain. Wajah pria itu tampak berduka. Dia anak yang baik tapi kesepian dan tidak punya banyak teman. Satu-satunya yang dia lakukan adalah menulis dan mendengarkan radio. Radio adalah pelariannya. Cika, Vita, dan Ratu saling berpandangan dengan rasa tidak percaya. Tapi Pak, ujar Cika ragu, kami masih menerima telepon darinya. Dia mengirimkan hadiah, bahkan berbicara langsung dengan kami. Ayah Luna memandang mereka dengan tatapan sedih. Saya tidak tahu apa yang kalian alami, tapi mungkin Luna masih mencoba mencari kedamaian. Pria itu kemudian mengajak mereka ke sebuah pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah. Di sana, ia menunjukkan sebuah nisan bertuliskan Luna Novita 1998 sampai 2024. Dalam keheningan ia mencari cahaya. Cika berdiri mematung di depan makam itu. Perasaan takut dan iba bercampur menjadi satu. Luna, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Gumamnya dalam hati. Keesokan malam, suasana di rumah Cika berubah menjadi mencekam. Mawar, adik Ratu yang masih kecil, terlihat berbicara dan bermain di sudut ruangan. Awalnya, Cika, Vita, dan Ratu mengira Mawar sedang berbicara sendiri, seperti kebiasaan anak-anak pada umumnya. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat, tubuh mereka langsung merinding. Mawar tidak sendirian. Ia sedang berbicara dengan sosok yang mengenakan gaun putih panjang, wajahnya pucat namun cantik. Itu adalah Luna. Luna, bisik Cika dengan suara hampir tak terdengar. Mawar menoleh ke arah mereka, tersenyum ceria. Kakak ini baik, dia temannya Kak Cika dan Kak Ratu kan? Tapi dia sedih, jadi aku ajak main, ucap Mawar polos. Cika, Vita, dan Ratu saling berpandangan, bingung dan ketakutan. Namun Cika mencoba menguasai diri. Ia maju beberapa langkah, berdiri di depan Luna, dan berkata dengan nada tegas namun penuh emosi. Ini benar kamu Luna, ada apa sebenarnya? Apa yang kamu inginkan dari aku, dari kami semua? Kita sudah beda alam Luna, hidup kita sudah berbeda. Mendengar itu, Luna menundukkan kepalanya. Bahunya bergetar dan ia mulai menangis. Namun, air matanya yang keluar bukan air biasa, melainkan darah. Dari mulutnya, cairan hitam pekat menetes ke lantai, mengeluarkan bau yang menusuk. Mawar berteriak ketakutan dan menangis melihat perubahan itu. Ratu segera memeluk Mawar erat, mencoba menenangkannya. Aku hanya ingin menjadi temanmu Kak Cika, isak Luna, suaranya serak dan penuh kepedihan. Aku hanya ingin menjadi pendengar kakak. Tidak ada yang peduli padaku di dunia ini, bahkan di duniaku sekarang. Vita maju, meskipun tubuhnya gemetar. Dengan suara lembut, ia mencoba berbicara pada Luna. Luna, kalau itu yang kamu mau, kami bisa menjadi temanmu. Tapi kamu harus mengerti, kita hidup di dunia yang berbeda. Ada batasan antara kita. Luna mendongak, wajahnya terlihat lebih sedih daripada sebelumnya. Vita melanjutkan, apa kamu tidak mau kembali ke duniamu? Di sana, kamu bisa bahagia. Kami berjanji akan selalu mendoakanmu. Kami akan selalu menjadi temanmu,
tapi tidak dengan cara seperti ini. Kata-kata itu membuat Luna terdiam. Perlahan, wajahnya yang penuh dengan air mata darah mulai berubah. Cairan hitam di sekitar mulutnya menghilang, dan wajahnya kembali cantik meski tetap pucat. Melihat itu, Chika memberanikan diri mendekat. Ia menatap Luna dengan mata berkaca-kaca, lalu memeluk sosok itu dengan erat. "Luna, maafkan aku kalau selama ini aku tidak menyadari kesedihanmu. Tenanglah dan damailah di sana. Aku akan selalu menjadi temanmu selamanya." Luna tersenyum tipis, wajahnya terlihat damai untuk pertama kalinya. Ia menatap Chika, Vita, dan Ratu dengan penuh rasa syukur. Lalu, perlahan tubuhnya mulai memudar, menghilang dalam cahaya lembut yang memenuhi ruangan. Saat Luna benar-benar menghilang, Mawar berhenti menangis. Ia memandang Ratu dan berkata polos, "Kakak itu bilang terima kasih. Dia bilang dia nggak sedih lagi." Chika, Vita, dan Ratu saling pandang, merasakan kelegaan yang luar biasa, meski hati mereka masih berat. Setelah kejadian itu, suasana kembali normal. Tidak ada lagi telepon misterius, hadiah aneh, atau penampakan Luna. Namun, setiap kali mereka siaran, Chika, Vita, dan Ratu sering merasa ada angin sejuk yang lembut menyentuh mereka, seolah Luna masih menjaga janji persahabatan mereka dari tempat yang jauh. Mereka bertiga tidak pernah melupakan Luna. Dalam setiap doa, mereka menyebut namanya, berharap ia benar-benar menemukan kedamaian di dunianya yang baru. Bahkan setiap Chika dan Vita siaran, nama Luna selalu disebut dan meminta pendengar untuk mengirimkan doa buat Luna. Persahabatan mereka dengan Luna mungkin berada di dua alam yang berbeda, tapi cinta dan kasih sayang tetap abadi, bahkan melampaui batas dunia.